Jangan lupa di like, di share, and di subscribe. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Andika Taf. Kali ini kita akan membahas atau mereview satu buah Daihatsu Taf Rocky di belakang saya ini. Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah ini teman-teman, teman-teman bisa lihat dari nut bodi tengah, dia dari belakang sampai ke depan ini lurus. Ini dari ujung sini teman-teman, nut bodinya ini sampai ke depan ini dia lurus. Jadi teman-teman kalau mencari Daihatsu Taf Rocky atau Taf GT, dia teman-teman harus lihat kalau si nut ini dia harus lurus ke belakang. Artinya bodinya masih benar, hasilnya masih benar, dan karet ganjel bodinya juga masih benar. Yang pertama teman-teman juga bisa lihat bodinya, teman-teman bisa lihat dari belakang sampai sini dia harus lurus ya teman-teman, tidak bergelombang. Ini harus lurus, jadi nggak bergelombang atau keriting teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum membeli harus mengecek dulu bodinya baik kanan atau kiri. Untuk yang ketiga teman-teman bisa cek ini nut ini, dia harus lurus dengan nut ini juga dia harus lurus dengan ini teman-teman. Jadi kalau nutnya dia udah turun, itu bisa engsel pintu atau karet bodi. Ini kalau misalkan dia nggak lurus, dia bisa, teman-teman bisa cek dari engsel pintu di dalam sini, atau karet bodi yang ada di bawah, posisinya ada di bawah sini teman-teman. Jadi kalau karet bodinya dia udah tipis atau udah miring, biasanya nanti bodi ini dia akan berubah atau nggak akan sejajar. Oke. Terus yang selanjutnya ini lekukan ini juga harus ada teman-teman. Jadi lekukan ini dia harus ada. Ini bawaan pabrik ya, bawaan pabrik harus ada. Terus karet ini juga harus ada teman-teman, karet ini. Dan biasanya di sini penyakit dari Daihatsu Taf, biasanya di sini karena aliran air, biasanya di sini karat teman-teman. Terus selanjutnya lagi, nah ini talang air. Nah di sini dia harus ada keling-kelingnya teman-teman ya. Di sini jelas titik-titik itu keling bawaan dari pabrikan. Jadi teman-teman bisa lihat itu kalau sudah tidak ada artinya pernah dilas atau tertutup oleh dempul. Terus selanjutnya lagi, kalau misalkan teman-teman cari Daihatsu Taf Rocky, teman-teman bisa lihat dari karet ini ya, dari karet ini apakah dia sudah bergelombang atau belum. Terus teman-teman bisa lihat dari rel sini teman-teman. Jadi kalau dari rel sini dia sudah berkarat, nah itu biasanya karena air, dan karetnya pun biasanya dia bergelombang. Oke. Selanjutnya dari belakang juga, khususnya untuk Rocky, teman-teman bisa ngelihat nut ini ya. Nut ini harus lurus ya. Ini harus lurus sampai ke bawah, dan ini harus sama dengan yang kiri, harus yang sama dengan yang kanan teman-teman. Nah ini, jadi dia tidak miring atau tidak turun. Kalau misalkan turun itu ada dua kemungkinan, dari engsel sini teman-teman, dari engsel sini, atau memang body mountingnya yang sudah miring sebelah. Jadi teman-teman sebelum membeli Daihatsu Taf GT atau Taf Rocky, teman-teman mesti memperhatikan dari kondisi mobil tersebut. Ini juga sama teman-teman ya, untuk bodi sebelah kanan kiri teman-teman harus mengecek dulu. Ini dari depan sampai ke belakang itu dia harus lurus, tidak bergelombang teman-teman. Karena banyak yang jual mobil Taf, walaupun dia ngaleng tapi bergelombang, itu menurut saya kurang bagus teman-teman.
Ini juga sama, ini mesti dicek dulu dari nut pintu dia mesti lurus, ini juga dia mesti lurus teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya teman-teman bisa mengecek dari engine body mounting teman-teman yang ada di bawah. Jadi teman-teman bisa ngecek body mounting semua sekeliling. Nanti ketika dia sudah miring-miring biasanya itu nut pintu dan engsel-engsel juga nggak akan lurus ya teman-teman. Selanjutnya untuk tipe GT Rocky yang tahun-tahun lama itu ada sebagian dia selalu menggunakan ini teman-teman. Jadi tiga ini voltmeter, ini kemiringan, klino, ini jam. Tapi untuk beberapa tahun yang agak baru memang dia tidak ada klinometer dan voltmeter. Jadi hanya jam saja. Nah untuk itu teman-teman bisa cek kelengkapan ininya ada dan kondisinya benar-benar baik. Jadi teman-teman tidak beli hanya karena bodinya ngaleng, ori, tapi teman-teman lupa kalau bodinya dia keriting, galing, dan aksesorisnya juga tidak lengkap. Karena untuk mencari aksesorisnya sekarang sudah tidak mudah teman-teman ya. Dan ini juga di sini teman-teman bisa ngecek. Biasanya di sini ada retak atau ada pecah ya teman-teman ya di laci ini. Oke. Terus AC juga teman-teman bisa cek. AC biasanya kalau dia udah berisi kompresornya berarti dia harus ganti teman-teman. Nah ini laci. Ini laci normal, ini persenelang, dan ini teman-teman bisa cek di transmisi 4x4 nya apakah masih aktif atau tidak aktif teman-teman ya. Nah lalu teman-teman juga bisa mengecek dari kondisi bumper. Dia biasanya kondisi bumper ini dia biasanya miring atau dudukannya sudah rubah. Nah untuk body teman-teman bisa ngecek untuk beberapa penyakit di body, yaitu terdapat yang karat ya untuk TAF Rocky maupun TAF GT. Biasanya teman-teman di dalam sini kalau ini dibuka teman-teman, kalau fendernya ini dibuka biasanya suka terdapat karat-karat teman-teman. Jadi teman-teman mesti ngecek di dalam, memastikan di dalam over fender ini tidak ada karat. Apalagi bila teman-teman membelinya dengan harga tinggi teman-teman. Dan posisi di sini juga sama, biasanya juga terdapat karat ya teman-teman ya. Itu penyakitnya. Terus di bagian sini juga sama, biasanya juga terdapat karat. Dalam over fender juga dapat karat. Nah, satu lagi teman-teman bisa cek biasanya di bawah sini teman-teman ya. Untuk di bawah karpet ini biasanya terdapat karat. Ya teman-teman bisa cek. Nah di sini juga biasanya terdapat karat teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di lantai maupun di bodi. Untuk bagian pengemudi juga teman-teman bisa cek setir ya. Jadi setirnya dalam keadaan utuh, tidak ada yang retak-retak atau kering. Terus dari indikatornya juga normal ya, tidak ada yang pecah. Itu mungkin teman-teman bisa mengetahuinya dengan baik. Oke teman-teman, untuk mesin teman-teman bisa cek pertama dari seal-seal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat dari seal-seal apakah dia basah atau tidak. Teman-teman bisa lihat. Terus daerah sini juga biasanya ini penyakitnya di seputar power steering ya teman-teman, dari mulai selang-selang rumah sampai gearbox. Biasanya itu seal-sealnya memang sudah banyak kena. Terus teman-teman bisa cek mesin ablas atau tidaknya. Jadi teman-teman coba menyalakan mesin, lalu teman-teman buka tutup ini teman-teman. Jadi nanti ketika mesin menyala dan tutup ini dibuka, dia keluar asap ke atas,
artinya dia sudah ablas atau ring-ring sernya udah mulai harus diganti teman-teman. Jadi kalau ablas itu atau biasanya dia bisa dari atas mesin tutup itu atau dari pembuangan bawah teman-teman, daerah sini. Jadi ada dua, biasanya ablas tuh ada di mesin ke atas atau yang di bawah. Jadi kalau adanya asap yang keluar berarti itu ring sehernya harus sudah turun mesin. Nah, ini seperti ini kan, dia ini ada air, itu pembuangan dari AC, artinya ketika AC dingin pembuangannya berjalan normal. Kecuali kalau dia tidak berjalan normal, biasanya pembuangannya tuh masuk ke dalam air teman-teman. Oke teman-teman, mungkin jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Andika Taf. Mungkin cukup sekian video dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan edukasi buat teman-teman semua. Terima kasih.